Xiao Yan perlahan turun dan mendarat di puncak gunung belakang. Dia menatap Yao Lao yang duduk di atas batu besar, lalu tersenyum dan menangkupkan tangannya. Akhirnya, kami berhasil memenuhi harapan. Di sampingnya, Feng Zunze secara refleks menarik napas panjang saat mendengar kata-kata itu. Dia mengacungkan jempol ke arah Xiao Yan dan tertawa, luar biasa. Kau baik-baik saja, tanya Yao Lao sambil tersenyum. Bisa dibilang perjalanan ini penuh kejutan, tapi aku tidak mengalami masalah besar. Xiao Yan mengangkat bahunya, merangkum pengalamannya saat berada di reruntuhan. Aula jiwa lagi, gumam Yao Lao sambil mengangguk, sorot matanya memancarkan hawa dingin. Xiao Yan tersenyum kecil. Dia menjentikkan jarinya, dan sebuah kotak kayu muncul di tangannya. Dengan gerakan halus, kotak itu melayang di udara sebelum mendarat perlahan di depan Yao Lao. Begitu terbuka, cahaya keemasan terpancar darinya, menampilkan sebuah buah emas berbentuk bayi yang ada di dalamnya. Ini memang buah bayi jiwa. Selain itu, kualitasnya kelas emas, yang terbaik di antara jenisnya, kata Yao Lao dengan ekspresi kagum. Meski biasanya tenang, kali ini matanya menunjukkan kilasan kegembiraan. Xiao Yan mengangguk. Buah bayi jiwa terbagi menjadi dua tingkatan, perak dan emas. Yang pertama memiliki efek lebih lemah, sedangkan yang kedua memiliki kemampuan pemulihan yang jauh lebih kuat. Untungnya, yang dia temukan di dalam hutan kuno adalah yang berkualitas emas. Dengan buah ini, aura spiritual yang kau habiskan mungkin akan sepenuhnya pulih, kata Feng Zunze sambil membelai jenggotnya dan tertawa. Guru, lebih baik Anda segera memulai pemulihan agar bisa mengembalikan energi secepatnya. Setelah itu, kita bisa mulai proses pemurnian tubuh, kata Xiao Yan dengan penuh harap. Yao Lao mengangguk perlahan, lalu menatap Xiao Yan dan bertanya dengan suara lembut, Nak, apa kau merindukan ayahmu? Mendengar pertanyaan itu, Xiao Yan terdiam. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat, sementara rasa bersalah muncul di matanya. Xiao San, ayahnya, adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Bahkan di saat tersulit, kasih sayang ayahnya tak pernah berkurang. Hubungan mereka sebagai ayah dan anak tak tergantikan oleh apapun. Jika dihitung, ayahnya telah berada dalam cengkeraman aula jiwa lebih lama daripada Yao Lao. Saat Xiao San ditangkap, dia masih remaja yang penuh amarah, mencoba melawan musuhnya tanpa kekuatan yang cukup. Ayahnya selalu percaya bahwa suatu hari Xiao Yan akan mengangkat kembali nama klan mereka dan membawanya ke kejayaan. Sekarang, Xiao Yan telah menjadi seorang ahli terkenal di Central Plains, dengan kekuatan yang cukup untuk dianggap sebagai legenda di Kekaisaran Jiama. Dia telah memenuhi harapan ayahnya. Namun, sayangnya, ayahnya sendiri belum bisa menyaksikan pencapaian putranya. Aku pasti akan menyelamatkan ayahku. Itu janji yang telah kuberikan kepada kakak-kakakku. Aku tidak bisa kembali ke mereka dengan tangan kosong, ujar Xiao Yan pelan. Suaranya sedikit serak, matanya menunjukkan keteguhan hati. Beban dari aula jiwa telah menghimpitnya sejak lama, tapi bukan membuatnya menyerah, sebaliknya, tekanan itu justru menjadikannya lebih kuat. Aku akan membantumu, bahkan jika nyawa tuaku harus menjadi taruhannya, kata Yao Lao sambil menepuk bahu Xiao Yan. Ayahmu pasti akan bangga melihat anaknya tumbuh menjadi seseorang yang hebat. Xiao Yan tersenyum tipis, lalu mengedipkan matanya, mencoba mengusir perasaan emosional yang muncul. Guru, apakah Anda tahu di mana ayah ditahan? Bukan di Central Plains, jawab Yao Lao sambil menggelengkan kepala. Xiao Yan terkejut. Apa maksudnya? Aku juga tak tahu alasan pasti mengapa aula jiwa sangat tertarik pada ayahmu. Tapi, kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan giok kuno yang kau miliki, ujar Yao Lao sambil berpikir. Seperti halnya klan Gu yang memiliki alam Gu, aula jiwa juga memiliki tempat serupa. Apakah mereka menciptakan dunia mereka sendiri? Xiao Yan bertanya dengan ekspresi serius. Ya, alam jiwa, Yao Lao mengangguk. Tidak banyak yang tahu tentang tempat itu, dan aku sendiri pun tidak tahu di mana pintu masuknya. Jadi, ayahku dipenjara di alam jiwa? Xiao Yan bertanya dengan suara berat. Benar. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Dia dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya, mengeluarkan sebuah giok kuno yang telah lama ia miliki. Aula jiwa sangat mengincar benda ini, namun hingga sekarang, dia belum mengetahui apa kegunaannya. Aula jiwa sangat misterius. Berdasarkan penelitianku, mereka dulunya dikenal dengan nama lain.
Yao Lao mempersempit matanya dan berkata pelan, "Klan Hun." "Klan Hun?" Xiao Yan terkejut. "Mereka berasal dari zaman kuno seperti klan Gu?" "Aku tidak tahu pasti, tapi kekasih kecilmu mungkin tahu sesuatu," jawab Yao Lao. "Sun Er, ya." Xiao Yan mengangguk. "Aku hanya bisa memberimu petunjuk sejauh ini," lanjut Yao Lao. "Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap mendukungmu, bahkan jika nyawaku menjadi taruhannya." Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan sekali lagi sebelum mengambil kotak kayu berisi buah bayi jiwa. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuruni gunung. Xiao Yan menatap punggung gurunya, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya ke langit. Di wajahnya terpancar tekad yang semakin kuat. "Ayah, tak peduli seberapa kuat aula jiwa, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tunggu aku." Setelah mendapatkan buah bayi jiwa, Yao Lao segera memasuki tahap pemulihan. Jika berhasil mengembalikan aura spiritualnya sepenuhnya, ia mungkin akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat Dou Sheng. Sementara Yao Lao dalam retret, Xiao Yan dan yang lainnya beristirahat beberapa hari. Dalam masa istirahat itu, masalah lain muncul, racun dalam tubuh King Lin. Racun pengikis jantung ular sanca kaisar sangat terkenal di Central Plains dan dikatakan tidak memiliki penawar. Namun, Xiao Yan percaya bahwa semua racun memiliki obatnya. Dengan tekad itu, ia mulai mempelajari berbagai kitab pengobatan dan akhirnya menemukan cara untuk mengatasinya. Di dalam sebuah gua yang tenang di gunung belakang pavilion bintang jatuh, sebuah kolam batu telah dipersiapkan. Xiao Yan menambahkan berbagai bahan obat ke dalamnya, hingga air yang awalnya jernih berubah menjadi merah muda. "King Lin, masuklah ke dalam kolam dan serap energi ini. Ini akan membantumu menstabilkan kekuatanmu di kelas Douzun," ujar Xiao Yan. King Lin ragu sejenak, wajahnya memerah, tapi akhirnya dia mengangguk dan melompat ke dalam kolam. Ketika Xiao Yan menatap punggungnya, dia terkejut. Di balik kabut air, tato berbentuk ular berkepala 9 muncul di kulit King Lin. Salah satu mata dari kepala ular itu tiba-tiba terbuka, memancarkan aura mengerikan yang langsung menyerang benak Xiao Yan, membuatnya kehilangan kendali sejenak. Dengan cepat, Xiao Yan mengalihkan pandangannya, lalu menarik napas dalam-dalam. Apa sebenarnya yang ada dalam tubuhnya? Xiao Yan akhirnya merasa lega saat dorongan brutal dalam hatinya perlahan menghilang. Setelah beberapa saat ragu, dia kembali mengarahkan pandangannya dengan hati-hati ke punggung King Lin. Kali ini, dia jauh lebih waspada, memastikan pikirannya tetap terkunci, sementara api ungu coklat merayap keluar dari tubuhnya. Di tengah kabut hangat yang menyelimuti kolam, tato misterius di punggung King Lin sedikit terlihat. Mata ular berkepala 9 yang terpampang di sana tetap tertutup rapat, mencegah insiden aneh seperti sebelumnya terjadi lagi. Xiao Yan mengernyit, memusatkan perhatiannya pada tato itu. Ukurannya tampak cukup besar, hanya sebagian tubuhnya yang terlihat di atas permukaan air, sementara sisanya masih tersembunyi di dalam kolam. Keanehan ular berkepala 9 ini membuat Xiao Yan merasa hampa. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah mendengar tentang makhluk seperti ini di benua ini. Selain itu, aura menakutkan yang terpancar darinya menunjukkan bahwa ini bukanlah binatang ajaib biasa. Makhluk ini, apa sebenarnya? Xiao Yan bergumul dalam pikirannya, namun tidak menemukan jawaban. Bahkan ular piton tanah dalam 9 tenang pun tidak memiliki bentuk seperti ini. Setelah berpikir lama tanpa hasil, dia akhirnya menekan rasa penasarannya. Dia memutuskan untuk menunggu King Lin sadar dan bertanya langsung padanya. Setelah mengesampingkan pikirannya, Xiao Yan kembali melihat cairan dalam kolam dan mengambil botol giok kecil dari cincin penyimpanannya. Dia menuangkan sedikit cairan merah pucat ke dalam air. Proses menetralkan racun pengikis jantung ular kaisar dalam tubuh King Lin bukanlah hal yang mudah. Beruntung, Xiao Yan kini telah menjadi seorang alkemis yang mumpuni. Jika bukan dirinya, kemungkinan besar orang lain tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini. Namun, meski sudah memperkirakan kesulitannya, dia tidak menyangka akan membutuhkan waktu selama 4 hari penuh. Selama periode itu, dia tetap berada di dalam gua, menuangkan ratusan bahan obat ke dalam kolam, hingga energi murni memenuhi ruangan. Kabut yang terbentuk bahkan semakin kental. Meskipun prosesnya panjang, kondisi King Lin terus membaik. Aura hitam yang sebelumnya ada di antara alisnya perlahan menghilang, menandakan bahwa racun dalam tubuhnya telah berhasil dikeluarkan. Di sisi lain, Xiao Yan juga terus mengamati tato misterius di punggung King Lin.
Dalam beberapa hari ini, dia memperhatikan bahwa semakin banyak energi yang mengalir ke tubuh gadis itu, semakin jelas pula pola tato tersebut. Bahkan, mata ular berkepala 9 itu mulai terbuka sedikit demi sedikit, memancarkan aura yang membuat hatinya bergejolak. Untungnya, kekuatan mentalnya cukup kuat untuk menahan efeknya. Melihat perubahan ini, rasa penasaran Xiao Yan semakin meningkat. Dia yakin makhluk ini berasal dari zaman kuno. Namun, kemungkinan besar spesies seperti itu sudah punah di benua Douqi. Jika tidak, dia pasti pernah mendengar sesuatu tentangnya. Meski begitu, fokus utamanya tetaplah menyelesaikan proses penghilangan racun King Lin. Oleh karena itu, dia menenangkan dirinya dan terus menunggu. Hingga akhirnya, setelah 7 hari, ada tanda-tanda pergerakan dari tubuh King Lin. Kolam yang berwarna merah samar mulai mengeluarkan gelembung. Uap panas naik, memperlihatkan siluet anggun seorang gadis muda. Waktu telah mengubah bocah kecil dari masa lalu menjadi seorang perempuan yang menawan. Xiao Yan yang tengah bermeditasi di atas batu perlahan membuka matanya. Dia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam kolam. Apakah sudah selesai? Gumamnya. Namun, tepat saat dia hendak berdiri, air kolam tiba-tiba bergejolak hebat. Apa yang terjadi? Xiao Yan dengan cepat berdiri, matanya menatap tajam ke dalam kabut yang menyelimuti kolam. Bayangan samar tampak di dalamnya. Dengan aliran Douqi yang cepat dalam tubuhnya, kabut energi di sekitarnya ikut bergetar. Tiba-tiba, sebuah mata besar muncul dari dalam kabut. Mata itu memiliki 3 titik hijau yang berputar cepat di sekelilingnya, membentuk pola yang menyerupai bunga. Pupil bunga ular hijau giok 3. Xiao Yan tersentak. Seketika, tubuhnya bergerak mundur. Belum sempat bereaksi lebih jauh, sosok besar melesat keluar dari kolam dengan kecepatan luar biasa. Seekor ular raksasa berkepala 9 muncul, tubuhnya berwarna merah gelap seperti darah yang telah mengering selama ribuan tahun. Aura buasnya begitu kuat, membuat Xiao Yan terkejut. Mata ular itu bersinar merah darah, namun ada sesuatu yang aneh. Pupilnya mirip dengan pupil bunga ular hijau giok 3 yang dimiliki King Lin. Saat makhluk itu hendak menyerangnya, Xiao Yan berteriak keras, "King Lin!" Suara itu bergema di seluruh gua, menggetarkan dinding-dindingnya. Ular raksasa itu langsung tersentak. Matanya yang merah darah tampak berjuang, sebelum akhirnya perlahan kembali ke warna hijau zamrud. Dalam sekejap, tubuhnya mulai mengecil, berubah menjadi cahaya terang sebelum akhirnya kembali ke sosok King Lin yang jatuh dari udara. Xiao Yan dengan cepat menangkap tubuh mungil King Lin. Sentuhan lembut yang tak terduga membuatnya sedikit gugup, namun dia segera menguasai diri dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" King Lin perlahan membuka matanya. Saat melihat Xiao Yan, wajahnya langsung memerah. Dengan cepat, dia melompat dari pelukan Xiao Yan dan bersembunyi di balik pilar batu. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung saat mendengar suara gesekan pakaian dari balik pilar. Tak lama, King Lin muncul kembali dengan wajah yang masih bersemu merah. Xiao Yan, yang ingin menghilangkan kecanggungan, langsung bertanya dengan serius, "Apa yang sebenarnya terjadi tadi?" King Lin tampak sedikit ragu sebelum akhirnya menjawab, "Itu adalah jiwa ular langit purba." Xiao Yan terkejut. Dia pernah mendengar tentang makhluk ini, salah satu leluhur binatang ajaib dengan kekuatan setara dengan Phoenix langit kuno. Namun, jumlahnya sangat sedikit hingga dikatakan punah sejak zaman dahulu. Tapi bukankah ular langit purba tidak memiliki 9 kepala? Tanyanya heran. King Lin mengangguk pelan. Ini adalah versi mutasi. Aku tidak sengaja menemukannya ketika berada di pegunungan kuno. Aku menggunakan pupil bunga ular hijau giok 3 untuk melihatnya, tapi malah membangkitkan rohnya. Xiao Yan termenung. Jika King Lin benar-benar bisa mengendalikan makhluk ini, maka kekuatannya akan meningkat pesat. King Lin tersenyum kecil. Sekarang, racunku telah hilang dan kekuatanku naik ke Douzun bintang 1. Jika aku menggunakan pupil bunga ular hijau giok 3, aku mungkin bisa mengendalikan binatang ajaib hingga tingkat Douzun bintang 4. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepala tak percaya. Gadis ini memang memiliki bakat yang luar biasa. Kalau begitu, mari kita pergi. Xiao Yan berbalik menuju pintu gua. Kini, saatnya melanjutkan misi berikutnya, memulihkan tubuh Yao Lao.